Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, SciFlash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang model. Pada kali ini saya akan membahas cara membuat kategori maupun subkategori pada kursus yang kita buat atau dalam ujian yang kita buat. Sebelumnya, mari kita masuk terlebih dahulu ke akun kita. Di sini saya masuk. Kemudian setelah kita masuk, kita login di sini. Ini sudah masuk, tampilannya semacam ini. Kemudian di dashboardnya di sini, ini kita ada home, dashboard, my course, kemudian site administration. Nah, untuk membuat kategori maupun subkategori, kita klik di bagian site administration. Kemudian setelah terbuka, kita klik di bagian course. Nah, di bagian course ini ada beberapa menu-menu lagi, ada manage course dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang manage course and kategori. Kita klik di sini. Di sini tampil kategori yang akan kita buat. Nah, ini sudah ada satu contoh kategori, ini bisa kita hapus atau bisa kita buat yang baru atau bisa kita edit. Jadi kalau misalnya seperti ini kita langsung mengedit boleh. Kita buat contohnya misalnya semacam ini, kita langsung ini kalau mau ngedit seperti ini. Nah, ini kategorinya kita rubah menjadi misalnya kelas 10. Nah, di sini ingat, di sini top itu artinya kita tidak menjadi parent atau tidak menjadi sub judulnya. Nah, tetapi hanya pada utamanya yaitu top. Nah, untuk kategori ID number ini bisa kita isi, bisa juga kita kosongkan. Begitu pula untuk deskripsi. Deskripsi ini untuk penjelasan biar lebih jelas kalau buat kursus-kursus yang mendetail, ini biar lebih jelas kelas 10 itu isinya apa dan seterusnya, boleh dikasih deskripsi. Tapi untuk saya itu biasanya saya kosongkan saja karena hanya untuk di sekolahan sendiri. Jadi saya buat kategori name-nya saja, jadi kita buat, kemudian di bawah di sini ada save change. Ini sudah kelas 10-nya. Ini kalau cara mengedit. Yang keduanya, kita juga bisa dengan cara membuat yang baru. Jadi create a new category. Ini misalnya kita klik saja di sini. Nah, ini sama, ini jangan di parent-nya atau jangan sebagai kelas 10, nanti ini ada di bawahnya. Nah, biar tidak di kelas 10 ini kita silang. Kemudian kita pilih di sini yang top. Klik, kemudian kita top. Nah, jadi kalau top nanti dia tidak ada di subkategorinya, tapi dia ada di tempat lain. Nah, kategori name-nya kita bikin lagi di sini kelas 11. Ini sama ya, untuk ID number sama deskripsinya kita kosongkan, kemudian kita klik create new-nya. Nah, di sini sudah ada kelas 10, ada kelas 11. Ini juga sama, kalau pengen diedit, ini tinggal diklik, kemudian diedit. Nah, gitu. Kalau ada kesalahan pengen di-delete, ya kita tinggal di-delete. Dan seterusnya ini ada buat cohort dan lain sebagainya. Tinggal diikuti di sini ya. Kalau pengen melihat, ya tinggal kita lihat. Selanjutnya kita bikin satu kelas lagi, ada kelas 12. Kita create new kategori lagi, kemudian kita tulis di sini. Ingat di sininya parent kategorinya atau
mamanya atau induknya ini jangan memakai kelas 11-nya, tetapi kita pakai yang top agar dia bisa terpisah. Kita coba ya, kalau misalnya ini bukan di top, tapi misalnya kita taruh di kelas 11. Seperti ini. Kelas 10, berarti nanti ini menjadi parentnya. Kita lihat di sini menjadi parentnya, berarti di sini kelas 12. Ini sama, kita kosongkan untuk ID-nya dan deskripsinya, grade, kategori. Nah, maka nanti jadinya seperti ini. Nah, tapi ini kadangkala kita juga menginginkan. Jadi misalnya di sini tentang PPDB berarti kelas 10, kelas 10.1 dan seterusnya juga bisa. Ya. Nah, sekarang kalau kita hanya menginginkan urut ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, berarti ini salah. Nah, untuk membetulkannya kita cukup edit di sini, edit. Kemudian kita klik di bagian sini, edit kembali. Nah, ini parentnya kita ganti. Ini parent kategorinya kita ganti menjadi top. Kita amati perbedaannya seperti ini. Maka ini jadi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, kemudian dari sini kita membuat course-nya. Course-nya misalnya kita membuat kelas 10. Kelas 10 itu apa isinya? Oh, ada 10.1, 10.2, 10.3, dan seterusnya. Atau misalnya kita pengen ulangan nih, ulangan umum, berarti kelas 10. Kelas 10 pelajarannya apa saja, dan seterusnya. Ini kita lanjutkan di sini. Ya. Jadi create new course. Kalau ini kategori, kalau di sini kursus yang baru atau pelajaran yang baru. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini full name-nya misalnya kelas 11.1. 11.1. Nah, ini untuk course name-nya ini atau yang nama pendeknya kita samakan aja, kita copy kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini pengennya di kategori untuk yang kelas 11 karena kita pengen di kelas 11, ininya kita silang karena ini kan kelas 12, kita silang menjadi kelas 11. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya bisa diotomatisin atau kita ganti tanggalnya. Jadi ini kursus untuk mulainya jadi tanggal 8 sekian, kursus matinya atau tidak bisa diakses kembali ini tahun 2024. Ini bisa kita abaikan atau bisa kita isi ya. Untuk course ID number-nya juga bisa kita kosongkan, deskripsi, course image-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau menginginkan misalnya course-nya ada gambarnya, ini bisa nanti digambarkan. Nanti kita membahas memakai tutorial yang lainnya. Yang lainnya bisa kita abaikan, kemudian kita klik di save display atau save and return. Ini sama saja. Bedanya kalau save and display langsung kelihatan tampilannya. Kalau save and return itu langsung kembali ke awal. Kita coba klik di save and return. Nah, ini maka langsung kembali ke sini. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ini sudah ada kelas 11.1. Ini cara membuatnya kelas 11.2, 11.3 dan lain sebagainya. Ini untuk menambahkan bisa kita klik di course copy di sini bisa, atau kita membuat create baru lagi. Kita coba dengan membuat yang baru saja karena biasanya kalau memakai copy di sini ini prosesnya lebih lama. Jadi kalau saya itu biasanya karena kelamaan kita mendingan buat yang baru saja di sini, create new course. Nah, di sini kita klik ya. Di sini kita tulis kelas 11.2. Bawahnya di copy lagi aja. Copy dan seterusnya ke sini, kemudian di save and. Nah, tadi kita ngeklik di save and return, sekarang coba kalau save and display seperti apa? Kita lihat. Nah, maka dia tulisannya semacam ini. Nah, artinya di 11.2 itu apa yang akan kita isi. Dan nanti kita mengisinya, kita lihat
di tutorial-tutorial yang lainnya. Nah, kita kembali ya ke sini, kemudian kita klik, kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi ini kelas 10-nya masih kosong, belum ada isinya. Kelas 11-nya kita lihat di sini ada 2 dan seterusnya. Nah, ini nanti posisinya juga dapat kita rubah, misalnya seperti ini kita taruh biar lebih enak urutannya, jadi 11.1, 11.2 itu boleh. Ya. Ini seperti ini. Atau bisa juga memakai tanda panah di sini, kita pindah ke atas. Ini 2-nya jadi di atas, 1-nya di bawah. Nah, kalau digeser sama yang tadi kita geser, sama. Demikian tutorial kali ini, yaitu cara membuat kategori dan subkategori di dalam Moodle. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengisi atau bagaimana cara membuat course di dalam Moodle ini. Untuk saat ini, tutorial kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.